Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat. Anak, sebelum kita mulai belajar, guru akan memberikan tepuk semangat pada kalian agar kalian nanti dalam mengamati atau menyimak video pembelajaran lebih semangat lagi. Tepuk semangat, semangat. Dan agar kalian nanti dalam menyimak video ini bisa lebih semangat, tadi bisa kamu lakukan di rumah juga. Sekarang kita akan belajar pada tema 3, subtema 3. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari masih benda di sekitarku. Nah, dalam pembelajaran 1 ini kita akan mempelajari tentang wujud benda. Nah, nanti kalian bisa menyimak atau membaca di buku pulpena, yaitu untuk mendapatkan informasi tentang wujud benda. Ya, itu untuk menemukan informasi dalam teks kita perlu membaca. Jadi membacanya nanti di dalam buku pulpena. Nah, setelah kalian membaca, kita dapat mengajukan pertanyaan dengan diawali dengan kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Misalnya kalau kalian menemukan wujud benda cair, apakah benda cair itu? Nah, nanti bisa ditulis untuk membuat pertanyaan. Setelah kalian menemukan atau membuat kalimat pertanyaan, ya, itu kamu dapat mencatat informasi dalam teks tersebut, bisa dalam bentuk pertanyaan yang dengan menggunakan kata-kata tadi di atas. Kita lanjut menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang berat benda. Setelah kalian tadi tahu wujud benda, sekarang kita akan mengamati atau mempermasalahkan sehari-hari tentang berat benda. 1. Bacalah soal dengan seksama terlebih dahulu. Jadi dibaca pertanyaannya apa atau yang ditanyakan apa. 2. Gunakan alat ukur timbangan yang sesuai. Nanti kalian akan diperkenalkan atau akan mempelajari tentang ukuran atau alat ukur. Hasil penimbangan berat dengan misalnya dinyatakan dalam satuan, misalnya kg, kilogram, gram, kuintal, atau ton. Jadi nanti akan kalian pelajari tentang berat benda dengan kata-kata kilogram. Nah, ini perhatikan, ada satuan berat, ya, itu ada tangga-tangga yang perlu kalian perhatikan. Nah, itu kalau turun tangga dikali 10, kalau naik tangga dibagi 10. Ini perlu kalian tahu, ini pelajaran kelas 3, tapi nanti sampai kelas 4 bahkan sampai kelas 6 kalian akan menggunakan. Jadi kamu rumus ini perlu kalian ingat-ingat karena tidak berlaku hanya di kelas 3 tapi untuk seterusnya. Nah, setelah kalian tahu, nanti bisa, ya, misalnya ada contoh, ya, Komang menemukan ibu belanja di pasar. Ibu membeli 1 kuintal tepung terigu, ya, itu 15 kg gula pasir, 10 telur ayam, dan itu berarti masih menggunakan satuan kilogram. Yang ditanyakan kilogram berarti masih sederhana, ya. Jadi tinggal dijumlahkan saja karena masih satuannya dalam kilogram.
Nah, setelah kalian belajar matematika, kalian bisa mulai belajar seni rupa atau menggambar. Sayang ya Nana, karena belum bisa tatap muka, sehingga kalian hanya bisa praktek di rumah. Ya. Silakan nanti di rumah kalian praktek itu. Kalian perlu tahu seni rupa adalah hasil ekspresi manusia yang nyata dan digunakan sebagai sarana komunikasi perasaan antar manusia. Maksudnya di sini kalau kamu misalnya senang menggambar mobil, biasanya terus kemudiannya gambarnya mobil kalau anak laki-laki. Kalau perempuan biasanya senangnya menggambar atau mewarnai bunga atau tanaman. Nah, seni rupa memiliki dua unsur penting, yaitu garis dan warna. Nah, nanti ini perhatikan, ada sebuah bentuk belah ketupat atau perhatikan, garis merupakan unsur dari yang menimbulkan suatu kesan simbolis terhadap orang yang melihatnya. Misalnya ada juga mungkin yang senangnya warna hijau ataupun biru. Belah ketupat merupakan gabungan dari 4 garis. Nah, itu ada warna-warna. Itu berarti tadi gambar tadi sudah diwarnai. Nah, warna merupakan sebuah karya seni rupa menjadi lebih indah. Jadi kalau bangunan atau bentuk, ya, kamu misalnya membuat garis, kemudian kalau tidak diwarnai mungkin tidak menarik, tapi kalau sudah dikasih warna sesuai dengan mungkin hobi kamu atau kesukaan kalian, karena setiap anak mempunyai kesukaan warna masing-masing. Ada yang sukanya hijau, biru, bahkan mungkin yang suka ungu. Nah, sekarang setelah kalian belajar tentang seni rupa, sekarang menuliskan informasi tentang perubahan wujud benda. Nah, kalau tadi di awal kalian baru tahu wujud bendanya, mungkin ya ada kalian nanti membaca di buku pena. Nah, kita dapat memperoleh informasi dengan cara bisa menyimak atau membaca sendiri atau menyimak dari orang lain. Setelah kita dapat mencatat nilai-nilai yang ada di dalam buku pena, ya, gunakan kata-kata baku dan susun kalimat yang benar dalam menuliskan kembali informasi yang didengar atau yang dibaca tadi. Sekarang pada pembelajaran 2 tentang peran di sekolah. Kalian tentu tahu ya, di sekolah itu terdiri dari bermacam-macam, ada beberapa peran yang dapat kita temui di sekolah seperti kepala sekolah, guru, siswa, ya, penjaga sekolah, petugas kebersihan, dan pustakawan. Seperti mungkin pada gambar di situ, itu kalau gambar itu adalah mungkin dalam satu keluarga. Nah, setiap peran memiliki tugas dan kewajiban masing-masing. Semua peran tersebut sebaiknya dijalankan dengan baik dan sungguh-sungguh. Nah, sekarang setelah kalian menemukan informasi tentang perubahan wujud benda yang tadi kamu baca di buku teks pena, ada, perhatikan, mengajukan pertanyaan tadi ya, ditulis dengan menggunakan kata-kata tanya yang tepat. Nah, setelah itu kita dapat membuat kalimat sesuai dengan yang telah kamu temukan. Contoh misalnya wujud benda cair. Nah, mengapa benda cair itu? Berarti kalau ingin tahu apa wujudnya, kamu menggunakan kata-kata yang tepat. Jawaban pertanyaan-pertanyaan ditulis dengan sesuai yang kalimat yang benar. Sekarang kita akan belajar menghitung matematika. Tadi di awal ya, kalian dikenalkan dengan satuan kilogram. Perhatikan,
Ya, ingat kembali satuan berat seperti kilogram atau disingkat dengan kg atau gram. Di situ ada sebuah rumus yang perlu kalian ingat terus ya, bahwa 1 kilogram itu ada 1000 gram ya. Ini yang mungkin baru kalian ketahui ya tentang rumus tersebut. Nanti harus kamu ingat. Nah, itu ada soal. Ada, perhatikan caranya. 1 kilogram 110 kilogram yang ditanyakan gram. Jadi kilogramnya ditambah atau dijadikan gram terlebih dahulu, baru ada jawaban atau jawabannya betul. Jadi 1 kilogramnya ada berapa gram. Tadi di awal sudah ada kamusnya ya atau rumusnya. Nanti bisa kalian praktekkan di buku tulis kalian. Kita lanjut kepada pembelajaran 3. Pada pertemuan yang lalu, Bu Guru sudah pernah memberikan karya seni dekoratif ya, tapi mungkin kalian untuk mengingatkan kembali bahwa gambar dekoratif adalah sebuah hiasan yang digambar pada kertas atau pada benda tertentu. Perhatikan gambar di situ. Itu ada gambar dekoratif tumbuhan. Ada juga itu ya, gambar dekoratif yang berbentuk binatang. Nah, nanti kamu bisa perhatikan gambar yang berikutnya lagi. Oh, ada lagi ya, itu diperhatikan ada gambar dekoratif berikut, jelaskan itu nanti silakan dikerjakan di rumah untuk tugas kalian belajar. Setelah kalian belajar pada PB 3 atau PB atau pembelajaran 3, kita lanjut pada pembelajaran 4. Masih kalian harus memang rajin membaca ya, karena dengan membaca kalian dapat menemukan informasi. Nah, teks tentang perubahan wujud benda tersusun atas kalimat-kalimat yang benar itu bisa kamu temukan nanti di buku pena ya, di buku kalian. Kemudian kalimat tersebut nanti bisa kamu gunakan atau dapat digunakan untuk membuat kalimat yang benar. Kata-kata baku merupakan kata-kata yang ejaannya benar. Jadi kalau mungkin ada Bu yang disebut dengan kata-kata baku adalah kata-kata yang ejaannya benar atau yang sudah paten atau yang sudah disempurnakan. Untuk mengetahui arti kata-kata baku dapat menggunakan kamus ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pasti kalian memiliki, barangkali punya kakak atau punya saudara yang memiliki kamus bahasa Indonesia. Masih pada pembelajaran 4. Nah, tadi kalian di awal sudah diingatkan setiap orang atau memiliki peran masing-masing. Nah, jadi tugas warga sekolah. Setiap warga sekolah memiliki peran masing-masing. Perhatikan gambar. Tugas siswa adalah belajar dengan baik dengan mentaati sebuah peraturan di sekolah. Perhatikan gambar yang ada ya, kalau kalian mentaati peraturan di sekolah akan tertib ya. Perhatikan gambar berikutnya. Nah, itu ada gambar seorang guru atau dengan murid-muridnya. Di situ tugas seorang guru adalah mengajar dan mendidik siswa. Jadi perlu kalian ingat bahwa tugas guru tidak hanya mengajar sebetulnya ya, juga mendidik. Kalau mengajar hanya memberikan mungkin materi, kalau mendidik berarti memberikan pengetahuan yang bersifat mental atau yang bersifat kepribadian. Jadi perhatikan, menurut kalian atau menurut kamu apa tugas kepala sekolah pada gambar tersebut? Nah, itu ada gambar
siswa-siswa yang sedang melaksanakan atau melakukan kegiatan upacara, kemudian ada kepala sekolah ya yang di depannya, itu bisa kamu amati, nanti pasti kamu bisa membuat kalimatnya dengan gambar tersebut. Lanjut kepada pembelajaran 5. Menyusun informasi penting dari, setelah kalian tadi ingatkan membaca, ya, informasi dapat ditemukan dalam sebuah teks. Makanya kuncinya adalah kalian rajin membaca. Selain mendengarkan atau mengamati video, kalian juga harus membaca di pulpena ya. Nah, perhatikan peran dalam kelompok. Saat mengerjakan tugas berkelompok, setiap anggota kelompok memiliki peran. Jangan hanya, misalnya kalau diskusi hanya diam saja, yang aktif satu, itu berarti dalam kelompok berarti tidak baik, karena yang hanya berperan hanya satu. Sedangkan dalam kelompok setiap anak-anak mempunyai peran sendiri ya. Pembagian peran harus dilaksanakan dengan adil. Jangan yang satu diam, yang lainnya atau yang lainnya aktif, yang dua hanya bermain. Itu berarti kamu tidak melaksanakan peran dengan baik. Lah, tugas kelompok akan berjalan dengan lancar jika semua peran melaksanakan tugas dengan baik. Seperti tadi guru ingatkan ya. Kalau diskusi kelompok ya harus semuanya bekerja. Pembagian peran dalam kelompok juga membuat kegiatan menjadi lebih cepat selesai. Kita lanjut pembelajaran, masih pembelajaran 5, ya, menyelesaikan masalah kesetaraan dengan satuan berat. Berarti mungkin dalam materi ini kalian akan mengenal juga satuan berat, tidak hanya 1 kilogram atau gram saja. Perhatikan, saat menyelesaikan soal kesetaraan satuan berat, jika kita perlu memperhatikan satuan berat yang terdapat pada soal. Jadi diperhatikan apa yang ditanyakan. Jika suatu berat yang digunakan belum sama, maka kita perlu menyamakan terlebih dahulu. Ya. Perhatikan, mungkin contoh, perhatikan di sini. Komang menemukan ibu belanja ke pasar, ibu membeli 10 kg, lah lebih dari 200 gram. Jadi yang 10 kg dijadikan gramnya dulu, kemudian nanti diurutkan. Lah, tepung 3 kilo lebih 800 gram, gula pasir dan 150 gram soda kue. Nah, nanti bisa kamu lakukan untuk latihan kalian di rumah. Kan berikutnya. Kita lanjut pembelajaran yang terakhir, yaitu pembelajaran 6. Dalam pembelajaran 6 ini kita akan menyusun pendapat dari teks tentang perubahan wujud benda. Kita dapat menanggapi sebuah teks dengan menuliskan pendapat kita mengenai teks tersebut. Untuk menanggapi teks kita perlu membaca dan menyimak terlebih dahulu. Setelah itu kita menuliskan pendapat teks tersebut. Nah, satuan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang sering kalian gunakan atau sering mendapatkan. Perhatikan, ada alat ukur waktu adalah jam atau stopwatch. Nah, ini yang biasanya sering dipakai dalam olahraga. Ya. Satuan waktu adalah sekon, detik, menit, atau jam. Ini yang perhatikan, ada jam
Android, analog, bukan Android, maaf, jam analog dan jam digital. Banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jam digital dapat ditunjukkan waktu hingga ke satuan detik. Demikian juga ya, mungkin itu di bawahnya berarti ya, ada gambar ya, atas dan bawahnya gambarnya beda, berarti itu yang disebut dengan jam analog dan jam digital. Ada lagi contoh gambar ini yang mungkin jarang ditemui ya. Jam pasir biasanya digunakan untuk mengukur lama waktu tertentu, misalnya jam dan menit, tapi ini jarang kita temukan. Nah, itu stopwatch biasanya digunakan untuk mengukur lama waktu suatu kegiatan berlangsung, misalnya kalian sedang berolahraga ya, baik sepak bola atau yang lainnya. Saya akhiri sampai di sini. Ternyata pembelajaran 6 sudah selesai. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.